Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Patesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini. Sebuah program berita yang menyajikan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini edisi 12 Agustus 2021. Kita mulai dengan berita pertama. Perbaikan jalan berlubang di Jembatan Merah Putih Ambon tunggu musim panas. Jalan rusak dan berlubang di Jembatan Merah Putih Galala Sirimau Kota Ambon segera diperbaiki. Pejabat pembuat komitmen Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Maluku, Julia Ojoris, mengatakan pihaknya memang berencana segera memperbaiki jalan tersebut. Namun perbaikan jalan akan dilakukan saat musim panas. Pihaknya mengaku sudah mengetahui jalanan yang rusak tersebut dan akan sesegera mungkin memperbaikinya. Sebelumnya, jalan di Jembatan Merah Putih Galala Sirimau Kota Ambon itu tampak rusak dan berlubang. Kondisi jalan yang berlubang terutama dari arah Poka menuju pusat kota Ambon membuat pengendara harus ekstra hati-hati. Pantauan tribunambon.com di lokasi pada hari Minggu 8 Agustus 2021 sore, setidaknya terdapat 10 titik lubang di sepanjang tanjakan jembatan itu. Kepada tribunambon.com, seorang pengendara Gofar mengaku hampir terjatuh lantaran tak melihat lubang tersebut. Dia mengaku jalanan tersebut semakin berbahaya di malam hari karena kurangnya lampu yang menerangi jalanan tersebut. Pemerintah abai warga Ahuru Ambon inisiatif bersihkan material longsor. Warga gotong royong membersihkan material longsor dari talut di Kampung Ahuru THR 2 Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada Kamis 12 Agustus 2021 kemarin. Dari pantauan tribunambon.com, warga bahu-membahu membersihkan material longsoran talut dengan cara menghancurkan patahan talut. Warga hanya menggunakan martil untuk menghancurkan patahan talut. Setelah itu, material diangkut menggunakan gerobak dan dibuang ke samping jalan yang sudah berlubang akibat air hujan. Wakil Ketua Pemuda Ahuru RT 004 RW 16, Talib Sanmas, mengatakan wilayah desanya mengalami bencana tanah longsor setelah terjadi hujan beberapa waktu yang lalu. Mereka berinisiatif membersihkan material longsor sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Sanmas mengaku kurang lebih longsor telah terjadi 2 bulan lalu. Warga setempat juga telah melaporkan, namun pemerintah tak kunjung datang mengevakuasi material longsor tersebut. Dikhawatirkan longsor susulan terjadi menjadi alasan mereka segera membersihkan tanpa menunggu bantuan alat berat dari pemerintah. Sanmas mengaku takut sisa longsoran kemarin membahayakan warga dan pengguna jalan. Dia juga meminta warga yang melintasi jalur tersebut agar berhati-hati karena takut longsoran susulan terjadi. Buka jalan, baru dosen pernah mau kerjakan. Jadi masyarakat kembali kerja. Oh, daripada air nanti bikin jalan-jalan ada lagi. Selamat kendaraan lewat. Jadi masyarakat di sini, masyarakat sini swadaya ya? Iya, swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat sendiri ya? Ya. Buang aja sisa ya, lubang. Tribuners Maluku kirim 10 atlet dayung ke PON 20 di Papua. Target 4 medali emas.
Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Maluku akan mengirimkan 10 atlet cabang olahraga dayung pada Pekan Olahraga Nasional PON Papua yang ke-20. Hal tersebut diungkap Humas KONI Maluku Ishak Tulalesi saat bertandang ke kantor tribunambon.com. Latihan pun diintensifkan guna memaksimalkan performa para atlet. Teluk Ambon menjadi lokasi latihan yang digelar setiap pagi dan sore hari. Lanjutnya, berdasarkan performa atlet dayung pada Kejurnas maupun Prapon maupun PON sebelumnya, cabang olahraga dayung diharapkan menyumbang 4 medali emas untuk Maluku. Para atlet sendiri akan berlaga pada sejumlah nomor lomba. Diketahui cabur dayung jadi salah satu unggulan bagi kontingen Maluku pada gelaran PON Papua 2021. Selain dayung, beberapa cabur unggulan Maluku di PON Papua 2021 antara lain Muay, Kempo, Tinju, dan Atletik. Dijadwalkan para atlet diberangkatkan menuju Jayapura pada pertengahan September dan akan memulai pertandingan pada 23 September 2021 mendatang. Latihan semakin intensif karena saat ini tempat pedayung kita yang berada di Pelatnas telah kembali ke Ambon, dan di Ambon sekarang mereka berlatih sama 6 pedayung lainnya yang sebelumnya berlatih di Ambon. Jadi total ada 10 atlet dayung. Jadi full team sekarang berlatih di Ambon dan mereka akan turun di sejumlah nomor, dan nantinya saat ini mereka berlatih di Teluk Ambon. Kemudian mereka akan berangkat nanti pertengahan September, karena mereka akan mulai bertanding itu tanggal 23 September di Jayapura. Target terbesar di kontingen Maluku, kami berharap dayung bisa menyumbangkan medali, karena memang berdasarkan hasil Kejurnas Prapon maupun perkembangan atlet selama ini itu dayung sangat luar biasa. Jadi kami berharap dayung bisa menyumbangkan medali sekitar 4 medali emas bagi kontingen Maluku. Dipesan dari Australia, perahu layar laser radial bakal digunakan atlet Geiska Silahoi pada PON 20. Perahu layar jenis laser radial yang akan digunakan atlet Maluku Geiska Silahoi pada Pekan Olahraga Nasional PON 20 di Papua Oktober 2021 mendatang telah dikirimkan dari Australia. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Maluku memesankan perahu ini dari Australia untuk mendukung atlet cabang olahraga perahu layar Geiska Silahoi dalam pertandingan nanti di PON Papua 2021. Hal ini dibenarkan Humas KONI Maluku Ishak Tulalesi kepada tribunambon.com Kamis 12 Agustus 2021 pagi. Perahu layar jenis laser radial sengaja dikirimkan langsung ke Jayapura mengingat pertandingan tinggal sebulan lagi. Untuk itu, Geiska beserta pelatih dan boatman akan diberangkatkan terlebih dahulu ke arena pertandingan untuk melakukan beberapa penyesuaian, seperti penyesuaian atlet dengan peralatan yang akan digunakan. Diketahui sejauh ini atlet Geiska menjalani pelatihan terpusat dengan menggunakan perahu layar jenis laser standar, sementara untuk perlombaan sendiri dengan menggunakan laser radial.
Adapun PON 20 ini akan diselenggarakan di Papua pada 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021. Dengan mengambil Stadion Lukas NMB sebagai lokasi utama penyelenggaraan edisi ini, baik upacara pembukaan maupun penutupan. Provinsi Maluku menyiapkan setidaknya 46 atlet yang akan berlaga di 14 cabur dengan target perolehan 8 medali emas. Ya, sejak beberapa waktu lalu, KONI Provinsi Maluku telah membeli perahu laser radial dari Australia, dan perahu tersebut karena masuknya lewat Batam, juga telah dikirimkan dari Batam pada akhir Juli lalu menuju Jayapura, dan diperkirakan akan tiba di Jayapura pada tanggal 20 Agustus ini. Nah, itu perahu laser radial. Akan digunakan. Jadi perahu itu akan digunakan untuk atlet kita jika Silahoi untuk bertanding, dan atlet dan pelatihnya dan boatman-nya itu akan berangkat ke Jayapura untuk persiapan dan penyesuaian peralatan itu pada tanggal 5 September 2021. Dan selama sebulan mereka akan melakukan penyesuaian, dan pada tanggal 1 Oktober nanti mereka akan bertanding di Pantai Hamadi di Jayapura. Pantai Hamadi. Untuk selama latihan ini menggunakan laser standar. Nah, perbedaannya itu adalah pada tinggi tiang layar. Kalau laser standar tinggi tiang layar itu 30 cm lebih tinggi dari laser radial. Tribunas, kita beralih ke berita selanjutnya. Rencana hapus BBM Premium, para sopir angkut datangi DPRD Kota Ambon. PT Pertamina Persero berencana akan menghapus bahan bakar minyak atau BBM Premium. Penghapusan premium ini merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017. Merasa resah dengan kebijakan yang akan diterapkan itu, sejumlah supir angkot mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, Kamis 12 Agustus 2021 siang. Koordinator sopir angkot Risman Latuheru mengaku kebijakan ini mempersulit para supir angkot di tengah pandemi COVID-19. Ia menerangkan dari total 7 unit SPBU di Kota Ambon, saat ini ketersediaan BBM Premium hanya ada di 2 unit SPBU saja. Belum lagi waktu pembeliannya juga dibatasi dan menimbulkan antrian yang sangat lama. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Wilson mengatakan terkait ketersediaan premium hanya ada di 2 SPBU itu memang karena Pertamina telah mencanangkan program Pertamina Langit Biru, yakni program edukasi penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. Jangan cuma untuk satu jenis bahan bakar saja, bensin dilarang, tetapi solar bisa. Ada lagi Katompung keluhan untuk supir angkut seluruh Kota Ambon ini persoalan pembatasan PLK. Jadi terjadi antrian di beberapa SPBU itu karena memang katong sen tahu ini apakah dari Pertamina yang menginstruksikan atau dari permainan dari SPBU. Justru itu katong harap kepada DPR untuk memfresur apa yang menjadi keluhan katong sebagai supir angkot. Beta rasa itu saja. Katong sampai 2 hari ke depan. Kalau umpama tidak ada perubahan dari SPBU untuk mengurangi antrian atau pembatasan PLK, maka katong akan menunjukkan aksi yang lebih besar lagi. Mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan sebagai ketua koordinator dari angkutan kota. Bukan premium tidak pernah naik ya, iya, sampai sekarang. Dan tapi itu, ada yang naik itu Pak, gimana Pak? Yang naik yang mana ya? PLK. 2 kali PLK naik itu kan ada programnya, program itu kan ada skemanya ya, ada skemanya. Itu program dari mana Pak yang? Ini program seluruh Indonesia ya, di tempat lain juga ada. Tapi PBU ya. yang hanya tersedia di 2 SPBU itu Pak? Karena memang merupakan program dari PLB yang sudah kita canangkan dari 14 Maret ya. Jadi sudah ada produknya, Bapak Ibu bisa menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan dan berkualitas lebih baik ya. Karena itu adalah program edukasi kepada masyarakat. Selama ini kita tidak mau kami hitamkan SPBU. Kita tidak pernah kami hitamkan SPBU karena segala sesuatu adalah keputusan Pertamina. Atau punya tim ada turun siapa?
Tribuners DPRD Kota Ambon nilai Pertamina tidak terbuka soal BBM bersubsidi. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Harif Putra Farfar, menilai PT Pertamina Cabang Ambon tidak terbuka terkait ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Hal itu, kata Farfar, menimbulkan keresahan di tingkat konsumen, terkhusus para sopir angkutan kota atau angkot. Lanjutnya, para sopir angkot pun mengeluhkan hal tersebut ke wakil rakyat, termasuk menyoal rencana penghapusan premium. Selain keterbukaan informasi, wakil rakyat dari fraksi Perindo itu juga menyesalkan sikap Pertamina karena tidak menjawab secara lengkap berbagai pertanyaan para sopir angkot, termasuk anggota DPRD dalam rapat mediasi di ruang paripurna DPRD Ambon Kamis 12 Agustus 2021. Lanjutnya, dengan kondisi yang ada sehingga rapat ini akan dilanjutkan dengan menghadirkan dinas terkait. Apalagi BBM ini akan disubsidi oleh pemerintah pusat dan harus dinikmati oleh masyarakat yang memang membutuhkannya. Diberitakan sebelumnya, sejumlah sopir angkut mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Kamis 12 Agustus 2021 siang. Pasalnya, PT Pertamina Persero berencana akan menghapus BBM Premium. Penghapusan premium ini merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017. Ingin lihat kesejahteraan kami pengemudi. Karena selama ini pemerintah tidak pernah melihat kami pengemudi, Pak. Hari ini jadinya bersyukur pada Tuhan bahwa yang pertama tuh pihak Pertamina juga hadir juga, kami undang seluruh pengelola SPBU yang ada di Kota Ambon. Tadi juga di waktu yang bersamaan ternyata ada aksi di DPRD dari koordinator supir angkot yang mengeluhkan bahwa ada kenaikan untuk PLB. Ini tadi sudah dijelaskan dalam rapat. PLB ini merupakan program dari Pertamina. Ini pada prinsipnya ini sama saja Pertalite, tapi disubsidi harganya. Dan per hari ini ternyata sudah mengalami kenaikan 2 kali. Itu yang sudah dikeluhkan, tadi juga sudah dijelaskan secara terperinci oleh pihak Pertamina. Lalu yang kedua tadi disampaikan mengenai pembatasan pengisian. Bahwa satu mobil itu dibatasi isinya tuh dengan nominal 150.000 sampai 200.000. Makanya ini komisi kami pengen cross check, kita rechekin lagi mengenai data ini. Berapa sih jumlah BBM subsidi yang harus diterima oleh Kota Ambon per tahun 2021. Namun ternyata dari pihak Pertamina ini sangat-sangat tidak ada keterbukaan. Ini sangat kami sesalkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bahwa tadi banyak sekali pertanyaan yang disampaikan tapi dijelaskan tidak secara terperinci dan mendetail oleh pihak Pertamina. Dan oleh sebab itu kita agendakan juga untuk di esok hari. Ini akan lagi kita adakan rapat kerja. Kita hadirkan juga Siswana Migas dan Dinas Indak. Kita juga pengen bahas mengenai ini kuota BBM nelayan yang pertama, lalu yang kedua ini nasib dari pengecer bensin di pinggir-pinggir jalan ini tuh. Karena pada prinsipnya ini mereka juga kan masyarakat kota, harus ada regulasi yang menjamin. pembatasan SPBU saat ini untuk premium. Kan cuma kita. Jadi tolong hari ini jadi bersyukur pada Tuhan bahwa Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Rapat bahas LPJ Bupati Maluku Tengah memanas, Wailisa tarik kerak baju pimpinan sidang. Rapat paripurna DPRD Maluku Tengah dengan agenda penyampaian kata akhir fraksi atas laporan pertanggungjawaban Bupati Maluku Tengah memanas. Sejumlah anggota dewan sempat terlibat saling dorong. Insiden tersebut diduga bermula saat anggota DPRD Sukri Wailisa yang sementara menyampaikan interupsi, namun pembicaraannya dipotong oleh Wakil Ketua DPRD Demianus Hatu selaku pimpinan sidang. Lantas, Sukri yang tidak terima dengan sikap Hatu langsung naik pitam dan seketika berlari menghampiri pimpinan sidang. Kondisi seketika memanas saat Sukri menarik kerak baju Hatu. Spontan, kondisi ruang paripurna berubah gaduh hingga terjadi saling dorong yang melibatkan sejumlah wakil rakyat lainnya. Pantauan tribunambon.com, rapat paripurna sempat dihentikan sementara, namun tidak berapa lama keduanya saling meminta maaf. Rapat paripurna LPJ Bupati Maluku Tengah tahun 2020 itu kembali dilanjutkan. orang ada bicara.
Kamu biadab siapa? Kamu biadab. Kamu bicara kata suaminya. Orang sebaik apapun anda bicara kamu dengar, karena kamu pimpinan. Asalnya kamu pimpinan. Paling tidak kau dapat berapa? Terus, sudah. Kamu orang yang berpotensi kejahatan. Apa yang terjadi? Bukan ada apa, kita kan bilang sedia. Iya, Praksi kita terus tenang. Stop. Di sini ini berdasarkan praksi. Kita udah bicara baik-baik. Itu pun hak pribadi. Tribuners, Pemda Bursel dan Kejati Buruh buat MOU penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha. Pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan dan Kejaksaan Negeri Buru melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dalam penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha. Kegiatan penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan di Aula Kantor Bupati Buru Selatan Rabu 11 Agustus 2021. Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa mengatakan penandatanganan tersebut merupakan proses awal memberikan jaminan hukum. Soulisa melanjutkan kerjasama dilakukan agar tidak salah paham dalam pandangan dan penilaian masyarakat dan mengantisipasi timbulnya masalah hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buru Selatan. Apabila setiap permasalahan hukum ditangani dengan baik, lanjutnya dampaknya tidak hanya positif bagi masyarakat, tetapi juga potensial meningkatkan kewibawaan dan kesuksesannya pembangunan di pemerintahan Kabupaten Buru Selatan. Pemda Bursel dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah katanya telah berusaha melaksanakan amanat yang dikembangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya. Namun tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan tugas bersentuhan dengan kepentingan hukum. Pihak-pihak tertentu yang pada akhirnya menempuh jalur penyelesaiannya baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Asisten dan staf ahli. Sabah, sebuah negeri yang namanya Sabah. Di maskani ayah di tempat tinggal mereka itu ada sebuah tanda bagi manusia. Ada surga di kanan dan kirinya yang berada di selatan. Satu-satunya. Tribuners, Polres Pulau Buru gelar vaksinasi tahap pertama di Kecamatan Air Buaya. Polres Pulau Buru gencar melakukan vaksinasi massal untuk mengejar target program 1 juta vaksin per hari. Vaksinasi massal ini dilakukan di Polsek Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Rabu 11 Agustus 2021. Kabak Polres Pulau Buru AKP Jafar Hussein mengatakan masyarakat setempat telah disuntik vaksin tahap pertama dan akan diusahakan vaksin tahap kedua secepatnya. Kabak Ops Polres Pulau Buru AKP Ruben Sihombing menambahkan bagi masyarakat yang akan menerima vaksin agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Dia juga mengimbau masyarakat tak perlu takut menjalani vaksinasi. Ditambahkan Paur Humas Polres Pulau Buru Aibda
Jamaluddin, pihaknya bukan saja menggelar vaksinasi massal, namun ada juga pembagian paket bansos. Dia melanjutkan pihaknya telah menyuntikkan sebanyak 18 vial atau sebanyak 180 dosis, sementara masyarakat terdaftar sebanyak 185. Dia mengungkapkan kegiatan vaksinasi massal tahap 2 akan dilakukan dalam jangka waktu 14 hari ke depan. Baik Tribuners, berita dari Pulau Buru sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Agustus 2021. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.